sini sudah diperkenalkan. Saya sahabat lama beliau, Ibu Rani sini, dan kami bertemu pada seminar yang lalu di GPD Eklesia. Secara kebetulan, memang kami sudah memberi diri dalam pelayanan. Saya bersama dengan suami sudah mulai mengisi undangan kedua yang sudah saya isi pada undangan pertama. Jadi digilir lagi dari atas. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, kemarin beberapa hari yang lalu saya sampaikan kepada Ibu Gembala di sini, kalau boleh untuk undangan kami isi di jam 7, karena jam 9 kami ada ibadah perjamuan pertama di GPD Eklesia Lamongan. Saya dan suami sebelumnya adalah jemaat dari Bapak Pendeta Hani Awi, dan ketika saya sudah terjun dalam pelayanan, undangan itu sudah semakin banyak karena ya seperti kita ketahui sekarang media sosial ya, jadi saling jaminan aku bilang. Jadi Bapak Ibu, kalau saya akan mengisi setiap undangan itu tiap bulan, minggu kedua sampai minggu terakhir, saya lihat sudah sampai Agustus tahun depan undangannya. Jadi minggu pertama diisi oleh suami. Begitu kecilnya kesempatan kami untuk berjemaat. Makanya dalam momen-momen tertentu seperti pada hari ini, kami bilang pulang kampung, karena tadi malam ada sambutan dari jemaat untuk gembala yang baru, Pendeta Raymond Tulo. Jadi saya bilang kita sekalian pulang dan harus melayani. Karena kalau tidak melayani Bapak Ibu, kasihan undangan-undangannya semakin menumpuk lagi. Dan tadi kemarin tambah lagi 2 lagi yang undang. Dan kalau secara jujur saya mau katakan, di tempat ini sebenarnya bulan Juli 2024. Tetapi luar biasa, saya tadi sempat tersentak ketika bilang ada ulang tahun ya, Bapak Gembala ulang tahun ke-55. Ya, selamat ulang tahun panjang. Saya percaya setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tidak kebetulan, amin. Haleluya. Dan sebenarnya kalau mau dicari urutan, di Lamongan itu atau di daerah sekitar Lamongan harusnya Naungan dulu gitu, dari Naungan. Jadi hari Kamis saya sudah hari Sabtu saya sudah sampaikan ke Ibu Gembala, kebetulan satu marga dengan saya. Ibu, saya mau pulang. Bagaimana kalau undangannya diisi jam 7? Beliau sudah oke. Tiba-tiba hari Kamis Bapak Ibu sampaikan, maaf karena jemaat kalau pagi-pagi harus kasih makan. Oke, kasih manjur oke. Jadi saya bawa Tuhan. Bagaimana nanti maksudnya, karena komitmen harus diisi. Demikian juga kalau kami keluar daerah, pekerjaan suami tetap mencari undangan yang di sana gitu. Dan kami harus diundang ya Bapak Ibu. Setiap undangan itu kami urutkan, tidak melihat siapa. Makanya saya percaya kesempatan ini ketika Ibu Gembala saya hubungi, katakan kasih kesempatan sampai jam 12. Saya tunggu. Betul, disetujui. Terima kasih banyak untuk kesediaan kita. Haleluya. Tuhan, makanya saya bersuka cita. Puji Tuhan, luar biasa mau menerima kami dengan merubah jadwal jam pelayanan. Puji Tuhan. Saya akan bicara dan saya akan ambil dalam Yohanes 21 ayat 22. Kita akan perhatikan dalam pembacaan kita masing-masing. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus
ketika Tuhan menampakkan diri dan kemudian memulihkan hubungannya dengan Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, dan 3 kali juga Yesus memperbaiki hubungannya dengan Petrus dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Jadi ada sebuah kesempatan yang indah ketika Petrus dipulihkan dengan Tuhan. Tetapi saya tidak akan membahas tentang itu. Kita akan terfokus pada perkataan Yesus yang kemudian saya ambil menjadi tema, yaitu itu bukan urusanmu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau urusan Tuhan berarti bukan urusan kita. Jelas-jelas Tuhan bilang itu bukan urusanmu. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang akan terjadi dengan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Saya pernah Tuhan titip rema tentang murid yang dikasihi Yesus. Nanti saudara bisa temukan di YouTube. Karena saya bagikan di sana, saya tidak akan menggali lagi tentang hal itu. Tetapi setiap kali Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus, yang bersandar di bahu kanan Yesus. Nah, mari kita perhatikan, ternyata ada beberapa hal yang bukan menjadi urusan kita, tetapi menjadi urusannya Tuhan. Dalam hal apa? Hal hidup dan mati. Bapak Ibu perhatikan ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan, dijelaskan kembali, makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau?" Ketika mereka penasaran dengan orang yang akan menyerahkan Yesus, yaitu Yudas, ayat 22, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki," seperti yang kita sudah baca tadi, "supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, Petrus, ikutlah aku." Ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Nah, sepertinya apa yang menjadi motivasi Petrus untuk kemudian mempertanyakan hal itu? Sebelumnya saya katakan tadi bahwa Petrus itu semacam ditegur Tuhan sebagai bentuk dari cara Tuhan untuk memulihkan dia dengan Petrus yang sudah menyangkal Yesus. Nah, yang terjadi ketika Tuhan menegur Petrus, seolah-olah ketika ada orang lain yang di samping dia, di samping Petrus penasaran. Nah, kalau orang ini bagaimana? Kalau kita kemudian melihat sebentar, Bapak Ibu, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di ayat-ayat sebelumnya, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 21. Maaf, suara saya agak terganggu karena memang saya flu. Tadi malam juga tidak bisa tidur dengan nyenyak karena terganggu. Kita perhatikan ayat 19 dari Yohanes 21. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Dalam hal ini, rasa penasarannya dari seorang Petrus itu, "Kok kenapa saya?" Pertama ditegur, kemudian dibilang soal kematian saya, bagaimana dengan orang ini?
yang begitu setia mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, tahukah saudara, penasaran kita, rasa ingin tahu kita yang berlebihan tentang orang lain, bagaimana orang lain itu, dan apa yang akan terjadi dengan orang lain itu hal yang tidak baik. Karena itu akan memicu, merangsang suatu potensi kita untuk membandingkan diri dengan orang tersebut. Perhatikan, akibatnya kita itu fokus untuk melihat orang lain, tidak fokus untuk mendengar panggilan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Urusan Yohanes itu bukan urusanmu. Nah, ketika kita kemudian cenderung penasaran dengan hidup orang lain, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ada dua hal yang berpotensi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, kita akan menjadi sombong ketika kita merasa kita lebih baik. Kita lebih dari orang tersebut dalam hal apapun itu. Kita lebih cantik, kita lebih kaya, kita lebih dipakai Tuhan misalnya, sedangkan orang itu tidak seperti saya. Atau mungkin justru hal tersebut akan membawa kita pada situasi untuk cenderung rendah diri. Bukan rendah hati ya, rendah diri, minder. Dia kok begitu diperhatikan Tuhan, dia kok diberkati dalam hal jasmani, dia dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini firman Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara, itu bukan urusanmu. Amin. Haleluya. Urusanmu dengan aku, kata firman Tuhan, ikutlah aku. Panggilan Tuhan secara pribadi, kepercayaan Tuhan itu juga secara pribadi, tidak bisa dibanding-bandingkan. Amin. Haleluya. Jadi dalam hal hidup, dalam hal kehidupan, dan dalam hal mati, dalam hal kematian, itu bukan urusan kita. Perhatikan kata jikalau aku menghendaki. Di situ tercermin atau di situ memuat pesan Tuhan yang mau bicara bagi saya dan saudara bahwa Allah itu berdaulat atas hidup dan matinya seseorang. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kemudian kita lihat orang itu mati karena COVID, karena sakit, kemudian kita bilang so berdosa dia, ada bikin apa dia, urus saja hidupmu. Amin. Karena engkau tidak pernah akan tahu caramu akan mati. Haleluya, puji Tuhan. Urusan orang lain bukan urusanmu. Urusan kita mengikuti rencana dan rancangan Tuhan, fokus pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya akan membawa kita hal apa lagi yang bukan urusan kita. Kita akan belajar kepada seorang raja yang kedua, yaitu Raja Daud, yang dalam firman Tuhan menyaksikan dia adalah separuh hatinya Tuhan. Apa yang akan kita lihat? Bapak Ibu, kita tentu sudah banyak mendengar bahwa Nabi Nathan pernah menegur Daud karena persinahannya dengan Batsyeba dan pembunuhan berencananya kepada Uria, suami dari Batsyeba. Sebuah dosa besar yang dilakukan oleh raja yang dipilih dan yang diurapi Tuhan. Peristiwa ini merupakan sebuah noda terbesar yang mencemari karakter dari Daud, karakter penyembah, rendah hati, mencemari karakter orang yang disebut separuh hatinya Tuhan.
Sehingga kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5 dikatakan bahwa dia, Daud, tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan kepadanya seumur hidupnya. Perhatikan kata firman Tuhan ini, tidak menyimpang. Tetapi kemudian ada penjelasan yang bertolak belakang, kecuali dalam hal Uria orang Het itu. Saya mau kehidupan saya dan saudara ketika dikatakan orang benar, tidak ada lagi embel-embel negatif di belakang. Dengan jujur, Alkitab mencatat ini, dia tidak menyimpang. Kita ini orang benar, tetapi sangat disayangkan kecuali dalam perkara Uria orang Het itu, suami dari Batseba yang dia ambil sebagai istri dengan pembunuhan. Kecuali orang ini orang benar, kecuali dia kalau pinjam doing tidak bisa pulang. Dia kalau bicara itu perkataannya tidak jadi berkat, menjatuhkan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, pertahankan predikat engkau sebagai orang benar. Haleluya. Puji Tuhan, memang tidak gampang Bapak Ibu, tetapi saya percaya Roh Kudus sudah menjadi bagian kita untuk selalu mengingatkan. Kata firman Tuhan, suara hati. Haleluya. Nah, kabar baik bagi saya dan saudara bukan kemudian untuk membenarkan setiap pelanggaran, setiap dosa kita. Kabar baik yang ingin saya sampaikan bahwa selama kita masih hidup, selama itu kasih karunia ada dalam kehidupan kita. Kalau sudah mati selesai. Untuk itu selama kita masih hidup, cari tetap kasih karunia, belas kasihan Tuhan, karena di situ ada pengampunan bagi saya dan saudara. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang saat pagi hari ini datang kepada Tuhan dalam ibadah di sini dan yang mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi satu hal yang harus engkau lakukan, cari terus apa yang dinamakan kasih karunia Tuhan. Cari terus hati yang penuh dengan kasih itu yang Tuhan miliki selama engkau masih hidup. Haleluya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan penjelasan firman Tuhan ini. Tetapi kemudian kita memperhatikan Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian yang saya katakan tadi, belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 1 diawali silsilah Tuhan Yesus, sebuah penghargaan bagi Daud. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak siapa? Anak Daud. Baru kemudian anak Abraham. Padahal Abraham bapak segala orang percaya. Daud diperhitungkan. Dan kalau kemudian kita mengerti firman Tuhan, kita mempelajari, belajar dari sosok Daud. Bukankah dia orang yang percaya? Bukankah dia tahu firman? Kadang-kala Bapak Ibu, saya begitu miris ketika orang itu menghakimi sesamanya. Kemudian mereka berkata, sudah tahu firman, pasti dia akan seperti ini, jadi itu. Itu bukan urusanmu. Amin. Itu bukan urusanmu. Urus dirimu sendiri. Urus panggilanmu. Urus kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan padamu.
Walaupun dia sudah tahu firman, Daud sudah tahu firman. Dan dia juga dengan sengaja berbuat dosa. Dia sengaja berbuat dosa, Bapak Ibu. Dan dosanya bukan dosa yang kecil. Tetapi apa yang Daud lakukan, dia bukan hanya bilang sama Nabi Nathan, aku sudah berdosa. Karena dia ingat Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman, Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Yang dikutip dalam Keluaran 33 ayat 19. Ini yang Daud ambil kesempatan untuk dia bertobat. Bukan sekedar mengaku dosa, tetapi dia bertobat, menarik belas kasihan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana pengakuan dosa dari Daud dalam Mazmur 51 ayat 1, kalau kita baca di sana luar biasa. Ternyata ketika dia ditegur oleh Nathan, dia tidak hanya sekedar bilang, ya saya sudah bersalah. Ayat 1 Mazmur 51, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya, yang kita sudah perhatikan dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Setelah dia menghampiri Batsheba, jadi perhatikan firman Tuhan, ketika Allah menegur engkau, firman Tuhan datang kepadamu, perhatikan itu. Kalau Allah masih berfirman, berarti masih ada kesempatan bagi engkau. Makanya di sana dikatakan, Daud bilang begini, kasihanilah aku ya Allah menurut apa? Kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Allah kita Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia menghargai setiap kali kita datang kepadanya memohon belas kasihan itu. Karena Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai. Bukankah dosa itu datang? Karena iblis mencobai kita sehingga kita melakukan dosa. Tetapi dalam hal itu kita perhatikan hanya dia, Yesus itu tidak berbuat dosa ketika dia dicobai. Kita yang kadang-kala berbuat dosa. Tetapi kabar baik sekali lagi ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kalau kita terlalu sibuk dengan orang lain, dengan dosa orang lain, bagaimana kita punya waktu untuk mengurus diri kita sendiri? Bagaimana kita punya waktu untuk mencari pengampunan Tuhan? Bagaimana kita punya waktu untuk meminta belas kasihan Tuhan? Amin. Cuma sibuk urus orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Dosa Daud yang begitu mengerikan, tetapi kita perhatikan tadi, kemudian ada pengampunan Allah yang begitu ajaib dan luar biasa bagi Daud. Saya percaya juga bagi saya dan saudara. Untuk itu jangan protes kalau Tuhan ingin kemudian memulihkan keadaanmu. Tuhan menegur engkau untuk konsolidasi dengan Dia. Tidak usah pikir orang lain punya dosa, punya urusan. Jangan protes, karena itu bukan urusanmu.
Yang kedua, kita belajar dari Daud dalam hal dosa dan kejahatan. Dalam 2 Samuel 16 ayat 7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, Enyalah engkau penuh pada orang dursila. Simei adalah bagian dari keturunan Saul. Begitu dia benci kepada Daud. Ada bisa kita baca dalam kisah tersebut di dalam 2 Samuel 16, bagaimana Daud melarang orang-orang kepercayaannya untuk membunuh Simei. Padahal mereka bersenjata dan Daud tidak perlu melakukannya dengan tangannya karena ada anak Seruya yang mau menolong membunuh orang itu. Yang sepanjang jalan dia mengutuk, tetapi kita perhatikan 3 pasal kemudian 2 Samuel 19, lalu berbicara Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuk orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata ayat 22, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Jadi kalau ada orang yang berlaku tidak baik bagi kita, orang berlaku jahat kepada kita, kemudian ada orang lain menawarkan untuk membantu kita membereskan orang tersebut, pinjam perkataan dari Daud, itu bukan urusanmu, ya. Kemudian apa Bapak Ibu? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel. Jadi waktu itu Daud sudah akan menempati kerajaan dan dia disambut oleh Simei yang 3 pasal sebelumnya mengutuki dia. Tetapi Daud punya belas kasihan juga. Ayat 3, kemudian berkatalah raja kepada Simei, kepada orang yang mengutuk dia, kepada orang yang berbuat jahat kepada dia, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya perkataan tetapi sumpah. Orang Israel itu kalau bersumpah tidak main-main. Itu kepercayaan mereka yang begitu mengikat. Apa dasarnya sehingga Daud bisa berbuat demikian? Dia punya alasan. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika Nabi Nathan bicara kepada Daud, dosamu sudah diampuni, engkau tidak akan mati. Perhatikan kata tidak akan mati. Ayat 23 kita sudah baca tadi, tidak akan mati. Kalau engkau sudah mendapat kasih karunia Tuhan, teladan Yesus, kasih Tuhan itu sudah diteladani kepada saya dan saudara. Engkau sudah diampuni, orang lain engkau tidak ampuni. Haleluya, puji Tuhan. Dan alasan yang kedua, karena Daud tidak mau mengambil urusannya Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab bukankah dalam Roma 12 ayat 19 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk mereka. Ada firman Tuhan katakan, orang yang berjahat orang yang jahat kepada kita, kita kasih dan kita doakan juga. Ada berkat buat saya dan saudara. Amin. Bukan hanya sekedar kita mengasihi atau mengampuni, tetapi kita berdoa juga buat mereka. Ada berkat
buat saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Di akhir dalam renungan kita, bila ada Daud di sekitar kita, biarkan dia, sebab dia itu urusan Tuhan. Dalam hal apa? Bila dia berbuat dosa, mungkin dia pimpinan kita, mungkin dia majelis kita, mungkin dia seperti ini Daud, raja. Biarkan dia itu urusannya Tuhan. Mau sebaliknya kita mendoakan Bapak Ibu, mendoakan mereka. Karena Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya tegaskan di sini, karena bila Tuhan menganggap urusannya dengan Daud itu sudah selesai, pemberesannya dengan kita sudah selesai, itu bukan juga urusan orang lain. Pemberesan Allah dengan orang yang berbuat dosa dan kejahatan itu sudah selesai. Nah, sekarang apa urusan kita dengan orang itu? Amin. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Kalau Tuhan sudah bereskan dengan mereka, urusan Tuhan dengan mereka sudah selesai. Sekarang apa urusan saya dan orang tersebut? Itu bukan urusanmu. Katakan di sebelah, itu bukan urusanmu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Juga Bapak Ibu, ketika ada simi-simi yang berlaku jahat bagi saya dan saudara, ada orang-orang yang jahat mengutuki engkau, jangan ambil urusan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, dua hal yang kita sudah baca dan kita sudah renungkan dari firman Tuhan menyangkut otoritas. Perhatikan kata tadi, kalau aku menghendaki. Itu menyangkut otoritas dan menyangkut kasih karunia Allah dan hak Allah. Pertama, hidup mati manusia itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Demikian hal dosa dan kejahatan mereka bukan urusanmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai renungan pada kesempatan siang hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan datang bagi saya dan saudara, menegur kita, meneguhkan kita. Menegur dalam hal apa? Ada hal yang bukan urusan kita, karena itu urusan Tuhan. Dan meneguhkan kita bahwa ada kasih karunia dan